Abu Nawas dan rentenir yang pelit. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun, tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin sekali membuat tetangganya itu bertobat dan sadar atas perbuatannya. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi nongkrong di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Kemudian salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu itu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya, bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu juga bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepada dia," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjami dia uang 2 dinar. "Baik, silahkan," dengan senang hati balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan akhirnya sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah dan baik. "Tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah
dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apa-apa di dalam rumahnya untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam beberapa butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia menerima telur yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi lebih banyak daripada saat Abu Nawas meminjam. "Kok telurnya jumlahnya lebih banyak?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sambil tersenyum. "Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1000 dinar," jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah yang kaya raya itu segera membuka brankas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang," ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berkhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, tapi Abu Nawas masih belum juga datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah akhirnya pergi mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. Abu Nawas menjawab, "Oh iya tuan, maafkan saya." Kemudian Abu Nawas berkata lagi, "Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah datang ke rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan," kata Abu Nawas memberikan alasan. "Tidak apa-apa, wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau kau bicarakan?" jawab tuan tanah. "Begini tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan, "uang yang tuan titipkan padaku 3 hari yang lalu telah mati dan tidak bisa beranak. Yang ada malah mati tak tersisa."
"Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, kemudian tuan tanah melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Tuan tanah berpikir agar Abu Nawas dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun ia mengembalikan uangnya padaku. Untuk itu saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung," ucap si tuan tanah. Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal saya meminjam, sudah saya katakan kepadanya, Tuan Hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak, tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati." "Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang benar adanya bahwa segala sesuatu yang beranak, cepat ataupun lambat, pasti akan mati. Dengan ini, akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Tuan tanah itu telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir.